Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan medan dan permasalahan dalam penelitian kualitatif. Di sini kami ada 3 orang. Yang pertama Asrofil Patayat, yang kedua saya sendiri Aulia Rahman, yang ketiga Mareta Dwi Aryani. Lanjut di pembahasan yaitu pengertian medan penelitian kualitatif. Masalah penelitian adalah suatu kondisi dan kesenjangan antara nilai yang diharapkan dan fakta yang terjadi di tempat. Menurut Prajudi Atmosudirjo, yang menjadi masalah adalah melencengnya suatu penelitian itu dari harapan dan merencanakan dan menentukan tujuan yang ingin dicapai sehingga menjadi penghambat pencapaian tujuan tersebut. Agung Wijaya berkeyakinan bahwa yang menjadi masalah adalah kondisi yang tidak seimbang antara harapan serta keinginan si penelitian tersebut. Jenis-jenis permasalahan. Pertanyaan dalam penelitian sering disebut problem atau problematik. Secara garis besar, peneliti mempertanyakan 3 jenis fenomena atau gejala identifikasi masalah dan masalah tersebut. Terkait dengan jenis pertanyaan tersebut adalah penelitian deskriptif atau termasuk survei, penelitian sejarah dan filosofis, masalah membandingkan 2 atau lebih fenomena. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari persamaan dan perbedaan fenomena, kemudian mencari makna atau manfaat dari persamaan dan perbedaan yang ada. Biasanya itu masalah itu terjadi ada 2, yaitu yang pertama korelasi paralel, seperti korelasi antara kecakapan bahasa Inggris atau ketetapan memori. Yang kedua itu kuasilitas, seperti hubungan antara teriknya sinar matahari dengan permen batu yang paling laris. Jenis penelitian tersebut biasanya dijadikan dasar dalam merumuskan judul penelitian. Yang kedua itu memfokuskan masalah. Dalam penelitian kualitatif masih terkonsentrasi pada satu fokus yang membatasi masalah itu sendiri. Dengan memfokuskan pertanyaan penelitian, sebenarnya itu ada 2 tujuan. Yang pertama itu menentukan fokus dapat membantu membatasi penyidikan atau penelitian. Artinya, jika fokus ditentukan, maka kita pasti akan membatasi konten yang dipelajari dan aspek lainnya tidak perlu dipelajari. Yang kedua itu penentuan fokus dapat membantu mengidentifikasi data mana yang diperlukan dan data mana yang tidak diperlukan, atau data mana yang telah memenuhi bidang inklusi, eksklusi, atau kriteria masukan informasi yang diperoleh. Artinya, peneliti sudah mengetahui data yang mana yang relevan dengan penelitiannya dan menentukan keberadaan poin-poin yang penting. Untuk menetapkan fokus penelitian, terdapat 4 alternatif yang mana dikemukakan oleh Spardley. Yang pertama itu fokus pada masalah yang disarankan oleh pelapor. Informan di lembaga pendidikan tersebut dapat berupa kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan pakar pendidikan. Yang kedua, tetapkan fokus organisasi berdasarkan domain tertentu. Bidang pendidikan ini dapat berupa kurikulum, proses pengajaran, infrastruktur, fakultas, manajemen, keuangan, sistem evaluasi, konsep kemampuan hidup, dan lain-lain. Menetapkan fokus nilai penemuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil investigasi menunjukkan tidak pernah ada. Misalnya penemuan-penemuan di bidang pendidikan ini telah menyingkap metode pengajian matematika yang menarik dan mudah dipahami. Menentukan poin-poin penting berdasarkan masalah yang terkait dengan teori yang ada. Penelitian ini merupakan studi perkembangan yang dirancang untuk melengkapi dan memperluas teori yang ada. Terdapat 5 kriteria dalam menentukan fokus dalam penelitian kualitatif, yang mana itu diungkapkan oleh Bungin. Pertama, interesting, artinya tentukanlah fokus masalah yang akan diteliti yang menarik bagi peneliti ataupun bagi masyarakat agar bisa menarik di semua kalangan. Yang kedua, aktual, maksudnya fokus masalah yang kita pilih itu bersifat kekinian atau yang sering terjadi di saat ini agar peneliti bisa memberikan solusi
bagi permasalahan yang sering dihadapi atau yang sedang dihadapi. Yang kedua, monumental, yaitu masalah yang selalu bisa diingat oleh masyarakat, seperti masalah tentang sosial, agama, dan sebagainya. Yang keempat itu spektakuler, maksudnya masalah yang dipilih ini adalah masalah yang menakjubkan, yang mana akan menarik perhatian banyak kalangan. Yang terakhir itu fokus pada tema tertentu, yaitu fokus masalah yang ada pada tema tertentu saja agar tidak melebar dan meluas sehingga menyulitkan bagi para peneliti untuk meneliti tentang apa yang mau diteliti. Yang terakhir itu fokus masalah dalam penelitian kualitatif akan ditentukan di bidang penelitian, artinya kepastian akan ditentukan dalam bidang penelitian, dan meskipun masalah diungkapkan dengan baik, tidak menutup kemungkinan peneliti tidak akan mampu memfokuskan kajian di bidang penelitian tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Aulia Rahman. Yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian permasalahan penelitian kualitatif. Permasalahan penelitian kualitatif merupakan suatu masalah yang dapat menjadi suatu hambatan dalam melakukan atau menjalankan penelitian kualitatif. Permasalahan dalam penyelesaian permasalahan kualitatif ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini lebih mengarah ke psikologi seorang penulis, misalnya minat dan motivasi seorang penulis dalam menulis. Kemudian dari segi eksternal ini seperti sulitnya menuangkan gagasan atau ide ke dalam penulisan penelitian kualitatif, sulitnya menemukan masalah atau ide untuk dijadikan judul penelitian, sulitnya mencari literatur, dan susahnya mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kedudukan medan dan permasalahan dalam penelitian kualitatif. Nah, jadi di sini ada sedikit dari banyaknya permasalahan-permasalahan dalam penelitian kualitatif. Di antaranya yaitu adanya penetapan informan, key person atau responden. Tantangan dalam melakukan penelitian kualitatif adalah memulai, mengembangkan, dan menjaga hubungan yang produktif dengan informan, key person, ataupun responden. Dibutuhkan perencanaan yang sungguh-sungguh dan harus peka terhadap keadaan informan, key person, responden selama di interview. Selanjutnya, permasalahannya tentang wawancara informan. Yang harus diperhatikan dalam wawancara informan adalah bagaimana melakukan sejumlah percakapan penuh persahabatan, sedapat mungkin mengoptimalkan penggunaan bahasa ibu, bahasa gaul yang membuat interaksi menjadi cair, berjalan mudah dan enak, tandas, dan memberi waktu yang cukup bagi informan untuk memberikan tanggapan. Dan peneliti harus menghindari interview menjadi interogasi formal. Selanjutnya, permasalahannya itu tentang waktu. Ketika merencanakan sebuah penelitian, peneliti harus mengantisipasi waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan data dan analisis data. Selain waktu, ada juga tentang keterampilan. Keterampilan di sini peneliti juga mempengaruhi penilaian secara keseluruhan apakah penelitian ini dari masalah realistis yang seperti itu. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu adalah penelitian kualitatif di masa pandemi. Jadi di masa pandemi ini problematika di sini terjadi karena subjek penelitian sedang mempraktikkan jarak sosial dan bekerja dari rumah. Kendala yang muncul bagi penelitian kualitatif diantaranya tentang mengidentifikasi subjek penelitian. Hal ini mengingat karena orang tidak lagi berkumpul bersama secara fisik dalam organisasi maupun kelompok. Jadi tentang permasalahan dalam kualitatif diantaranya itu tentang penetapan informan, key person responden, selanjutnya tentang wawancara informan, lalu ada permasalahan waktu, keterampilan, dan salah satu contohnya itu penelitian kualitatif di masa pandemi. Jadi itu merupakan beberapa sedikit dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada pada penelitian kualitatif. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.